Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Preskon target operasi tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami, khususnya Polda Sultra, juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terus terang dari tadi saya mencari tisu karena kesempatan ini jarang sekali. Alhamdulillah sudah berkesempatan ada kunjungan dari Bapak Menteri langsung untuk melaksanakan ekspos atau preskon target operasi. Kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa sinergitas dan kolaborasi gebuk ya Pak Ketua Satgas itu berjalan cukup baik ya, walaupun memang dari 2 target operasi dan 2 target tambahan itu kita masih baru 1 target operasi yang sudah kita bisa ungkap. Namun dari target operasi tersebut yang sedang dalam proses persidangan ini, potensi kerugian negara yang ditimbulkan itu cukup besar. Pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya atas nama pribadi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan Polda Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irwasda Kombes Polisi Yun Imanullah. Saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada segenap jajaran Polda yang juga telah berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Tolong sampaikan salam hormat saya, Pak Irwasda, kepada Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, dan tentunya kita berharap sinergi dan kolaborasi seperti ini bukan hanya hari ini, tapi bisa kita lanjutkan di masa-masa mendatang. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil Kajati yang telah berkenan hadir, Bapak Danrem Brigjen TNI Ayub, dan jajaran Forkopimda lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya senang sekali tadi, terima kasih telah disambut di bandara dengan begitu hangat. Tadi juga ada Bapak Sekda Provinsi, ada Bapak Bupati Konawe Selatan, dan yang lain-lain. Saya tidak sendirian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya banggakan. Saya datang bersama dengan sejumlah pejabat teras di Kementerian ATR BPN. Di sini ada Bapak Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yaitu Bapak Ilyas Tejo. Yang paling ujung kanan tadi sudah diperkenalkan juga, beliau adalah staf khusus Kementerian ATR BPN, Irjen Polisi Widodo. Dan tepat di sebelah kanan saya ada Direktur Pencegahan Konflik Pertanahan sekaligus Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Brigjen Polisi Arif Rahman. Sedangkan yang di depan ini juga ada sejumlah pejabat teras yang lainnya. Ada Dirjen Pengadaan Tanah Ibu Embun Sari, ada staf ahli Menteri Ibu Yulia, para staf khusus, tenaga ahli, biro, direktur, dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Asep. Kemudian jajaran Kanwil serta para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tenggara. Hadir ya. Boleh angkat tangan? Dari 17 kabupaten kota. Ini luar biasa Pak Irwasda, karena ini kunjungan pertama kali kami sebagai Menteri ATR, jadi senang bisa langsung bertemu dengan jajaran
Yang kita tahu Sulawesi Tenggara ini luas cakupannya, banyak kepulauan, tetapi bisa hadir hari ini di Mapolda. Tentu saya syukuri. Dan sore hari ini sama-sama kita berada di Mapolda, tentu untuk melanjutkan tugas-tugas yang kita jalankan selama ini, terutama terkait dengan pengungkapan tindak pidana pertanahan. Karena kita ingin keadilan hadir dan masyarakat kita mendapatkan kepastian hukum, hak atas tanahnya. Dan ini juga kita niatkan untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah. Siapapun yang terlibat, tentu kita harus mengambil tindakan yang tegas. Sejatinya kita berharap dan selalu mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Tapi kita juga punya instrumen penindakan yang mudah-mudahan membuat jera sekaligus mencegah terjadinya kejahatan pertanahan yang merugikan kita semuanya, merugikan rakyat dan juga merugikan negara. Hadirin sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan bulan lalu pada rapat kerja dengan para pimpinan Komisi 2 DPR RI, salah satu prioritas program kerja ATR BPN adalah memberantas mafia tanah. Karena telah menyengsarakan kehidupan rakyat dan sekali lagi telah merugikan keuangan negara. Menurut data, pada tahun 2024 ada 82 kasus atau target operasi dengan potensi kerugian sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah. Dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektar. Salah satunya telah kami ungkap bulan lalu di awal-awal bulan puasa, di bulan Ramadan, di Provinsi Jawa Timur. Ada kasus di Pamekasan dan juga di Banyuwangi. Nah, kerugian masyarakat yang kami selamatkan ketika itu kurang lebih 17 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Modus operandinya ketika itu adalah penguasaan tanah masyarakat oleh para mafia tanah dengan menggunakan surat palsu. Jadi ada surat-surat yang dipalsukan dan ini dipergunakan untuk merampas aset tanah milik masyarakat di sana. Sedangkan hari ini saya datang secara khusus karena beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan laporan dari Ketua Satgas Anti Mafia Tanah bahwa sudah semakin bergerak prosesnya, dan kalau bisa di bulan ini saya datang secara khusus untuk menunjukkan sekali lagi bahwa kami serius, bukan hanya sambil lewat. Dan kalau bisa saya turun langsung, kenapa tidak? Karena untuk memberikan pesan kuat kepada siapapun, jangan coba-coba untuk merugikan negara dan masyarakat melalui praktik-praktik mafia tanah. Di Sulawesi Tenggara, dari 82 kasus target operasi nasional tadi, terdapat setidaknya 2 kasus target operasi utama dan 2 kasus operasi tambahan. Jumlah tersangka sebanyak 6 orang. Adapun luas objek tanah totalnya 44,96 hektar dengan potensi kerugian sebesar 337,57 miliar rupiah berdasarkan perhitungan zona nilai tanah. Dari data target operasi tersebut, terdapat 1 kasus yang berkas perkaranya sudah lengkap atau P21. Meskipun tentu saja kita tetap menggunakan prinsip praduga tidak bersalah, tetapi berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saat ini dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jumlah tersangka sebanyak 2 orang dengan luas objek tanah seluas 40 hektar. Jadi itu yang menjadi fokus hari ini. Modus operandi dari kasus di Sultra ini hampir sama dengan yang sebelumnya telah diungkap di Jawa Timur, yaitu penguasaan tanah masyarakat oleh para mafia tanah dengan menggunakan surat palsu. Berkaca dari kasus ini, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pertama, walaupun korban RL sudah memiliki sertifikat hak milik,
tetap saja ada upaya dari mafia tanah untuk merampok atau merampas tanah miliknya. Jadi bayangkan, yang sudah punya sertifikat saja masih bisa dirampok, dirampas, apalagi yang tidak punya sertifikat. Ini pelajaran penting bagi kita semua, karena kami Kementerian ATR BPN punya kewajiban untuk terus menjelaskan, membangun awareness literasi bagi masyarakat luas bahwa hal-hal yang berpotensi menjadi kelemahan kita yang bisa dieksploitasi oleh mafia tanah, maka harus dipahami dan kita hindari bersama-sama. Inilah sekali lagi pentingnya bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya dan disertifikatkan di kantor-kantor pertanahan. Para kantah tolong sosialisasikan ini terus kepada masyarakat agar tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan, bantu, permudah segala prosesnya, apalagi masyarakat kecil. Ini yang harus menjadi perhatian dan prioritas kita semuanya. Akibat ulah para mafia tanah itu bukan hanya mengganggu secara hukum, tapi juga merugikan secara ekonomi. Karena akibat bersengketa tersebut, tanah tersebut tidak bisa diolah dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Saya akan terus memimpin Kementerian ATR BPN ini dengan semangat untuk bisa terus membela kepentingan rakyat. Rakyat harus dijamin rasa keadilannya. Inilah tugas negara dan pemerintah. Kemudian dengan memberantas mafia tanah ini, selain akan mendapatkan kepastian hukum, juga akan mendapatkan kepastian secara ekonomi. Tanah yang bersengketa tentu akan mengganggu iklim usaha. Sebaliknya tanah yang bebas dari permasalahan, bebas dari sengketa, akan mendorong iklim investasi yang baik di seluruh Indonesia, khususnya hari ini kita berbicara di Sulawesi Tenggara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang telah bersinergi dan bekerja secara maksimal. Tentu juga sinergi dan kolaborasi bersama dengan jajaran Kejaksaan Tinggi, Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, para kantor pertanahan yang selama ini juga telah berupaya untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan pertanahan, sekaligus memberikan dukungan kepada sinergi ini kepada Satgas Anti Mafia Tanah agar bisa segera diselesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi, paling tidak semakin berkurang secara drastis kejadian-kejadian mafia tanah, termasuk yang melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada teman-teman wartawan, media, terima kasih juga telah meliput acara ini, karena sesungguhnya teman-teman media sangat kami harapkan untuk bisa membangun awareness dan literasi, termasuk turut mengedukasi masyarakat kita agar tidak takut untuk melaporkan kepada kami, Kementerian ATR BPN, termasuk Satgas Anti Mafia Tanah, agar mereka semua bisa terlindung dan bisa tercegah dari kerugian yang menyengsarakan kehidupan masyarakat.